Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, Santet Lawa Ireng dikisahkan Mas Restu Wiratmaja. Tony FS membacakannya untuk teman-teman di sini. Mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian akhir Santet Lawa Ireng. Jawa Tengah, tahun 1991. Hujan turun dengan deras. Kepergian Rangga menjadi pertanda akan hal yang mengerikan terhadap sesuatu yang tidak terlihat seperti serangan santet. Butimah masih mengusapkan nisan Rangga dengan kain yang dibawa olehnya. Kain itu biasa digunakan oleh Rangga sewaktu mengompres Butimah ketika sakit. "Dek, kamu udah gak sakit lagi," ucap Ayu. "Mbak," ucap Laras. "Rangga kita semua akan doakan kamu ya," ucap Ayu sambil menitikkan air matanya. Anwar bersama dengan Kiai Holil masih menunggu Ayu dan lainnya bisa mencurahkan rasa sedihnya di pemakaman Rangga. Setelah usai, mereka semua kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Ayu langsung membuatkan teh manis dengan hangat untuk Kiai Holil dan Anwar. Mereka berdua mulai membicarakan hal yang sangat sensitif, yaitu santet. Kematian Rangga bukanlah hal pertama yang sangat misterius, jelas Kiai Holil. Mereka menyimak mengenai apa yang disampaikan oleh Kiai Holil. Sudah berpuluh-puluh tahun, santet ini memang sangat dikenal dan sangat mengerikan. Semua korbannya telah lebih dulu dijadikan sebagai target. Yang menjadi kesulitan di sini adalah ranah hukum yang tidak begitu kuat, karena santet tidak meninggalkan barang bukti. Mendengar hal itu, mereka semua mulai menerima kematian Rangga. Tapi tidak semua hal yang seperti itu tidak bisa didiamkan begitu saja. Kita semua juga harus saling waspada satu sama lain. Mungkin saja santet itu akan kembali menyerang. Anwar pun mulai membuka suara. "Pak Yai, apakah santet itu bisa dilawan?" "Semua hal yang ada di dunia ini tidak ada apa-apanya dengan kuasa Allah," jelas Kiai Holil. "Lalu bagaimana dengan santet jenis ini, Pak Yai?" Kiai Holil menyeruput teh buatan Ayu. Beliau kemudian menatap ke arah langit-langit rumah Ayu. "Santet ini dinamakan Santet Lawa Ireng. Santet yang menyerang korbannya dengan cara mencelakainya di jalanan hingga berujung kepada kecelakaan maut. Namun itu tidak terlalu kuat secara logis, karena pihak kepolisian akan mengira itu adalah kecelakaan maut, bukan kecelakaan dikarenakan santet," jelas Kiai Holil. Butimah mulai memegangi wajahnya yang kondisinya warna belangnya sudah hampir menyeluruh ke seluruh wajah. "Karena itu untuk sekarang, cobalah untuk tidak keluar-keluar mengenakan kendaraan terlebih dahulu. Itu memang tidak bisa dikatakan sebagai larangan. Namun, sebagai kewaspadaan, santet itu bisa menyerang saat-saat tertentu," jelas Kiai Holil. "Berarti santet itu hanya menyerang ketika kita berada dalam kendaraan?" tanya Anwar. "Selebihnya seperti itu. Namun, ada sesuatu yang tak kita sadari," ucap Kiai Holil lagi. Ayu mulai angkat bicara. "Apakah itu serangan lainnya, Pak Yai?" tanya Ayu. "Benar, serangan itu bisa dilakukan oleh sosok jin hitam peliharaan yang sudah dulu dipergunakan untuk mencelakakan para korban," jelas Kiai Holil kembali. "Lalu apa solusinya, Yai?" "Pelaku santet harus benar-benar terbunuh dalam hal ini." Ayu mulai menyadari teka-teki sulit ini. Ia juga memahami apa yang dimaksud oleh Kiai Holil terkait pelaku yang dimaksud. Berarti jika kita memang bisa membunuh pelakunya,
maka semua akan hilang? Tanya Ayu. Ya, kira-kira seperti itu. Hujan mulai reda, Kyai Holil mulai menyeruput tehnya kembali. Beliau pun berpamitan kepada keluarga Ayu, karena ada sesuatu yang harus ia lakukan. Anwar, malam ini kamu tidak sibuk kan? Tanya Kyai Holil. Tidak, Kyai. Malam ini ada sesuatu yang harus kamu ketahui, jelas Kyai Holil. Anwar menatap Ayu. Ia tak tahu harus berbuat apa. Namun Ayu hanya menjawab dengan anggukan kepalanya. Insya Allah, rumah ini sudah aku tanam pagar gaib, jadi serangan tidak akan bisa tembus. Mendengar jawaban Kyai Holil, Anwar menjadi lebih tenang. Tepat di malam hari, Kyai Holil memberitahu kepada Anwar mengenai 2 jin hitam tersebut. Kyai Holil menyebutkan jika 2 jin hitam itu bagian dari wadah yang diisi oleh Qur'in yang memiliki energi jahat yang sangat pekat. 2 jin hitam itu juga diisi oleh ilmu hitam hingga memungkinkan adanya gesekan energi antara Kyai Holil dengan pelaku santet tersebut. Jika kita bisa menangkap 1 jin hitam itu, maka akan terbongkar semua. Anwar hanya mengikuti apa yang menjadi perintah Kyai Holil. Sekarang kita akan memasuki sebuah gerbang di mana tidak ada satupun manusia yang bisa memasukinya. Gerbang itu disebut sebagai portal gaib. Tiap portal gaib memiliki lapisan tertentu. Maksudnya lapisan tersebut apa, Kyai? Lapisan tersebut seperti dinding pembatas. Lapisan pertama dapat dirasakan oleh manusia, sehingga mereka makhluk halus yang berada di lapisan itu, maka ia dapat dirasakan oleh manusia. Artinya, jika manusia menyentuh mereka, maka manusia sendiri bisa terkena dampak dari energi yang ditampakkan oleh mereka. Jika disimpulkan dengan lebih mudah, yang dimaksud lapisan tersebut adalah dinding pembatas. Artinya, tiap lapisan memiliki dampak tersendiri. Jika manusia bersentuhan dengan para makhluk halus di lapisan pertama, maka ia akan terkena dampak energi dari makhluk tersebut. Resikonya adalah bisa ketempelan, bisa juga sampai menyebabkan terkena sawan atau sakit. Karena itu, tidak heran jika jin hitam itu mampu diketahui oleh Anwar, karena memang 2 jin hitam itu sedang berada di lapisan pertama. Begitu juga saat kejadian kecelakaan yang menyerang Rangga dan Laras. 2 jin hitam itu mengambil bagian dari dimensi manusia yang bisa menyebabkan adanya benturan energi di antara keduanya, manusia dan mereka yang berada di lapisan pertama. Karena itu, akan lebih mudah Kyai Holil menginterogasi 2 jin hitam atau salah satunya, karena memang lapisan pertama ini sangat mudah dirasakan oleh Kyai Holil. Terlepas dari itu, Kyai Holil dapat menangkap jin hitam itu secara bertahap. Lalu, bagaimana dengan pelaku pesugihan? Tanya Anwar. Kita bisa memanfaatkan keadaan dengan cara membalikan perintah. Membalikan perintah? Iya benar. Kita bisa gunakan salah satu dari mereka untuk menjadikannya sebagai senjata dan mampu menyerang tuannya tanpa perintah dari tuannya. Jelas Kyai Holil. Anwar sedikit demi sedikit memahami apa yang dipaparkan oleh Kyai Holil. Namun ia masih sedikit kebingungan dengan tata cara yang akan dilakukan oleh Kyai Holil agar bisa menarik salah satu dari 2 jin hitam tersebut. Pejamkan matamu dan buka tanganmu. Kita harus segera menangkapnya sekarang, jelas Kyai Holil. Anwar kemudian memejamkan mata. Ia juga disuruh melakukan beberapa bacaan tersebut dan memegang salah satu tangan Kyai Holil agar bisa menarik salah satu dari jin hitam tersebut. Setelah usai melaksanakan perintah Kyai Holil, rencana membalikan perintah pun dimulai. Anwar melebur dalam keheningan. Ia tak dapat merasakan apa-apa, hanya kegelapan dan ruangan kosong. Sayup-sayup ia mendengar sebuah gerbang terbuka. Portal gaib terbuka jelas. Masuk ke dalam. Di sana akan ada banyak sesuatu yang tidak kau ketahui. Anwar masuk ke dalam sebuah gerbang. Ia kemudian mendengar suara aneh yang belum terdengar selama ia berada di dunia nyata. Suara itu bergema sangat kuat hingga membuat seluruh tubuh Anwar menjadi kaku.
Namun di sela-sela tubuh Anwar tak mampu digerakkan, ada tangan yang menepuknya dari belakang dan memberikan sedikit dorongan energi kepada tubuh Anwar. Teruslah maju. Suara itu mirip seperti suara yang Anwar temui saat berada di rumah sakit. Anwar terus melangkah maju. Namun, semakin dirinya melangkah maju, bau busuk dan aura merinding semakin menguat. Karena tidak sanggup untuk masuk terlalu dalam, akhirnya Anwar terbangun. Bersamaan dengan itu, Kyai Holil juga membuka kedua matanya. "Pak Yai, apakah kita gagal?" Kyai Holil hanya tersenyum. Beliau kemudian memegang kedua tangan Anwar. "Aku titip keluarga Timah. Kamu akan menjadi saksi dari perjalanan ini." "Apa maksud Kyai?" "Aku yang akan berkunjung sendirian ke sana. Tapi di sana sangat busuk dan gelap. Belum lagi aura negatif sangat kuat. Aku lebih percaya akan kekuatan cahaya Tuhan." Anwar hanya terdiam. Ia tak lagi bisa menyela berbagai asumsi yang dilontarkan oleh Kyai Holil karena memang bukan tingkatan manusia sepertinya. Anwar tak percaya. Ternyata untuk mematahkan santet ini harus beradu nyawa. Jika memang cara satu-satunya harus ada yang dikorbankan, mungkin Anwar memilih dirinya untuk menjadi korban. Ia tak mau orang sebaik Kyai Holil gugur terlebih dahulu. "Sekarang pulanglah. Kamu sudah hebat karena telah memasuki gerbang itu." "Tapi Kyai, bagaimana dengan Kyai?" "Allah yang akan menjagaku." Anwar melihat tatapan Kyai Holil begitu tulus. Hatinya benar-benar sehalus sutra. Memang benar, semakin dekat seorang hamba terhadap kepada Tuhannya, maka pengabdian kepada Tuhan akan semakin besar. Anwar pun berpamitan kepada Kyai Holil. Sementara itu di sisi lain, semenjak kematian Rangga, banyak orang-orang di sekitar lebih sering di dalam rumah. Selain itu, setelah bertahun-tahun semenjak kejadian itu, orang-orang dusun semakin waspada mengenai serangan-serangan berikutnya. Singkat cerita, Jawa Tengah tahun 2000, kematian misterius Supardi. Pak Bayu menunggu waktu yang tepat. Sudah lama dirinya hendak mengincar keluarga Timah, namun hanya Rangga yang berhasil dibunuh. Ia sendiri kebingungan untuk mencari pengganti dari korban berikutnya karena berhasil diselamatkan oleh Kyai Holil. "Bah, apakah kedua jin itu masih menagih roko?" tanya Pak Bayu. "Mereka berdua selalu mendatangiku tiap malam. Aku tak tahu harus bagaimana." "Lalu apa yang harus aku lakukan, Bah?" "Untuk sekarang, membunuh salah satu keluarga Timah merupakan strategi bunuh diri. Jadi kita tidak punya pilihan lain selain mengorbankan nyawa." "Jelas dukun itu. Korbankan nyawa?" "Sudah 9 tahun semenjak kejadian itu berlangsung. Seluruh keluarga Timah dijaga oleh Hodam Kyai itu. Aku tidak bisa menembus, bahkan menyerangnya." "Lalu bagaimana solusinya, Mbah?" "Anakmu harus ditumbalkan." "Tetapi Mbah..." "Pilihlah salah satu. Dirimu yang akan ditumbalkan atau anakmu." Pak Bayu tidak bisa menolak pilihan sulit itu. Ia hanya menyerahkan kedua tangannya untuk disegerakan melakukan ritual. Seret! Darah segar mengalir deras dari kedua telapak tangan Pak Bayu. Pak Bayu tidak memiliki pilihan lain selain menumbalkan anak semata wayangnya itu. "Buat fitnah di esok hari, pemakaman anakmu, biar aku yang mengurus." "Siap, Mbah." Pak Bayu pun langsung kembali ke rumahnya. Tepat di saat ia membuka pintunya, tiba-tiba anaknya sudah tergantung di depan kamarnya dengan wajah yang membiru. "Supardi, anakku!" Singkat cerita, keesokan harinya terdengar suara lelayu atau berita kematian ke seluruh penjuru desa tersebut. Suara itu sangat lantang dan terdengar ke berbagai tempat di sekitarannya. "Supardi, Uesedo, Supardi telah meninggal!" teriak salah satu warga. Para warga yang mendengar berita kematian itu langsung terkejut. Pasalnya, Supardi tidak dalam keadaan sakit, bahkan dirinya sendiri jarang keluar rumah. "Loh Pak, yang benar?" tanya salah satu warga yang ragu. "Iya Pak, meninggalnya serius."
Wajahnya lebam semua, seperti diajar masa. Berita kematian Supardi benar-benar menggegerkan dusun tersebut. Banyak orang yang bertanya-tanya, bahkan menjulidi kematian dari Supardi sendiri. Dengar-dengar, kematian Supardi karena ditumbalkan oleh bapaknya. Ah, yang bener bu, jangan bikin fitnah. Lah kan bapaknya bekerja sama dengan dukun. Atau jangan-jangan dia kena santet? Kena santet? Kan Pak Bayu pernah nyantet orang. Siapa tahu keluarga yang disantet tidak terima. Berbagai asumsi terus mengalir ke ranah masyarakat. Banyak orang yang benar-benar tidak paham akan kematian misterius yang dialami oleh Supardi. Sementara itu, rumah Bu Timah langsung didatangi oleh Pak Bayu. Timah, keluar kamu. Di mana Kiai brengsek itu? Kedatangan Pak Bayu membuat geger para warga. Terlebih lagi, Pak Bayu tidak langsung mengurus jasad anaknya yang akan dikuburkan. Tetapi, ia benar-benar ingin meluapkan segala amarahnya kepada Bu Timah oleh sebab kematian anaknya yang sangat misterius itu. Timah, keluar. Di mana Kiai itu bersembunyi? Bu Timah dan juga kedua anaknya yaitu Ayu dan juga Laras keluar dari rumah. Mereka bertiga langsung melihat wajah Pak Bayu dengan tatapan yang sangat mengerikan. Di mana Kiai itu? Tanya Pak Bayu sambil mencekek leher Bu Timah. Pak, lepasin ibu, teriak Ayu. Para warga langsung berbondong-bondong menghentikan kelakuan Pak Bayu yang hendak mencelakai Bu Timah. Pak, lepasin! Di mana Kiai itu? Ayu dan Laras berusaha menghentikan tangan Pak Bayu yang besar itu. Nafas Bu Timah sudah semakin menurun. Para warga langsung memukuli Pak Bayu dari belakang. Bayu, istighfar, Bu Timah bisa mati. Aku gak peduli. Orang ini yang telah membunuh anakku. Istighfar Bayu, teriak salah satu warga. Pak Bayu pun melepaskan tangannya secara paksa. Ia langsung dicekal oleh banyak orang agar tidak bisa menyerang Bu Timah lagi. Bu, ibu ndak apa-apa kan? Tanya Ayu. Ibu ndak apa-apa, Nduk. Bu Timah pun menatap wajah Pak Bayu. Ia lalu mendekat secara perlahan ke arah Pak Bayu. Bayu, anakku baru saja meninggal, ucap Bu Timah. Wah, itu bukan urusanku. Kamu adalah pembunuh. Kamu yang menyantet anakku kan, Rangga? Teriak Bu Timah. Pak Bayu menampakkan wajah ketakutan. Para warga mulai memandangi Pak Bayu dengan tatapan yang tidak biasa. Salah satu warga ada yang menanyakan mengenai kematian Rangga. Jadi, Rangga meninggal karena disantet oleh Pak Bayu? Teriak warga. Tidak, itu fitnah. Justru Kiai itu yang sudah menyantet Supardi. Sialan kau Bayu. Berarti isunya benar. Bayu yang sudah menyantet banyak warga, anak-anak, orang tua dan wanita. Pelakunya adalah Bayu. Para warga langsung menghakimi dan memukuli Pak Bayu hingga babak belur. Ia pun dibawa ke sebuah tempat untuk dimintai penjelasan. Beberapa saat kemudian, Anwar dan Yai Holil mendatangi rumah Bu Timah. Loh, ada rame-rame apa? Tanya Anwar. Di dalam saja ceritanya, Mas. Mereka pun masuk ke dalam untuk menghindari fitnah dan konflik baru. Ayu segera membuatkan teh untuk Yai Holil dan juga kepada Anwar. Mereka pun memulai pembahasan. Supardi meninggal dunia. Jelas Ayu. Supardi? Siapa itu Supardi? Anak dari Pak Bayu. Dia baru saja meninggal tadi pagi. Dan barusan Pak Bayu ngamuk-ngamuk karena mengira Kiai Holil yang membunuh atau menyantet Supardi. Jelas Ayu. Astagfirullah. Mudah sekali orang itu diperdaya setan, ucap Kiai Holil. Mereka pun tak bisa berkata apa-apa, karena memang yang mengetahui rahasia ini hanyalah Kiai Holil sendiri. Aku tidak menyerang Supardi. Dia meninggal akibat serangan jin hitam itu sendiri. Jelasnya. Loh, kok jin itu menyerang tuannya? Hal ini disebabkan ketika penyerangan Rangga berlangsung, jin hitam itu gagal membunuh Laras. Untuk meminta tebusan, diambillah anak dari tuanya, yaitu Supardi. Santet memang benar-benar mengerikan. Mereka yang bekerja sama dengan setan maka akan mendapat tulahnya. Ayu hanya diam. Ia tak tahu harus bagaimana. Yang ia takutkan adalah serangan dari Pak Bayu yang bisa saja menyerang kapan saja dan di mana saja. Pak Kiai,
apakah santet Lowo Ireng itu masih ada? Masih. Selama tuanya belum meninggal, maka dia akan terus menyerang. Mendengar hal itu, Ayu ketakutan. Ia takut jika sang ibu akan terkena serangan lagi. Tapi semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berserah. Kiai Holil pun langsung bangkit. Ia sendiri langsung berpamitan karena ada sesuatu yang harus ia lakukan demi keselamatan dirinya. Pak Bayu masih belum menyerah. Dirinya masih memiliki ambisi untuk menghabisi Kiai Holil. Targetnya terus berubah semenjak kedatangan Kiai Holil dan juga Anwar. Setelah dirinya diamuk warga, ia terus melancarkan ambisinya. Sisa-sisa tenaganya dia gunakan untuk pergi ke dukun itu lagi. Dengan wajah yang sudah babak belur, tubuhnya tak seimbang, dan langkah kaki yang sedikit pincang, Pak Bayu memaksakan seluruh tenaganya untuk tiba di rumah dukun itu. Ia ingin serahkan seluruh raganya hanya untuk membunuh Kiai Holil. Kiai Holil sendiri telah menyelamatkan Laras, sehingga dalam perjanjiannya harus ada satu tumbal lagi, dan anak dari Pak Bayulah yang dijadikan tumbal atas santet itu. Semenjak saat itulah Pak Bayu benar-benar ingin membunuh Kiai Holil. Sesampainya di rumah dukun tersebut, Pak Bayu langsung mengetuk pintu. "Mbah, buka pintunya, Mbah!" Salah seorang pria berusia lanjut keluar dari dalam rumah dan melihat keadaan Pak Bayu yang sudah babak belur. "Kenapa dengan wajahmu?" "Aku dihakimi warga, Mbah." Pria berusia lanjut yang diketahui dukun tersebut adalah orang yang telah membunuh Rangga. "Masuk." Pak Bayu memaksa tubuhnya untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, dukun itu telah menyiapkan segalanya. Ada ayam cemani yang sudah disembelih, asap kemenyan yang mengepul, serta kembang-kembangan. "Malam ini kita akan menyerang lagi. Jika kalah, maka nyawamu yang akan jadi taruhannya." Mendengar kalimat itu, Pak Bayu hanya bisa pasrah. Pasalnya, ia tidak memiliki siapa-siapa lagi. Anaknya, Supardi, telah meninggal dunia. Karena itu, jika memang dia tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia, yang dia inginkan adalah kehancuran orang-orang yang ada di sekitaran tempatnya. Pak Bayu langsung menyerahkan kedua tangannya yang baru beberapa hari telah kering. Namun karena akan dijadikan sebagai taruhan, Pak Bayu memberanikan dirinya untuk membunuh Kiai Holil, walau nyawa sebagai taruhannya. "Jika gagal, kita berdua akan mati. Tapi tenang saja, aku telah memperkuat semua pasukanku untuk menyerang Kiai itu. Jadi jangan khawatir, kita akan menang." Sret! Darah segar membasahi lantai. Ritual penyerangan pun sudah dimulai. Malam harinya, Kiai Holil sedang berada di tempat sholat. Kondisi rumahnya tiba-tiba panas. Kiai Holil membuka matanya sejenak. Beliau merasakan ada banyak energi jahat yang mendatangi rumahnya. Rupanya, Kiai Holil akan mendapatkan serangan yang amat besar. Secara perlahan, Kiai Holil mendengar suara gemuruh besar yang ada di hadapan rumahnya. La haula wala quwata illa billah. Tiba-tiba ada sebuah ledakan besar yang menyerang depan halaman rumahnya. Kiai Holil tetap melafadzkan kalimat yang sama. La haula wala quwata illa billah. Rumahnya tiba-tiba bergoyang kencang, seperti ada sebuah gempa yang akan meruntuhkan rumahnya. Namun Kiai Holil terus melafadzkan kalimat yang sama. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Teriakan kencang dari dua jin hitam itu terdengar di telinga Kiai Holil. Hembusan angin langsung menerobos ke dalam dan menghancurkan pertahanan Kiai Holil. Kiai Holil langsung terlempar beberapa meter dari tempatnya. Mulutnya mengeluarkan darah, namun tangannya masih memilin-milin tasbih sembari mengucapkan, La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Secara perlahan, muncullah bara api yang membakar dua jin hitam itu. Cahayanya sangat terang. Bentuk jin hitam itu mulai terbentuk. Kepalanya seperti anjing. Masing-masing memiliki tanduk dan di tiap tangannya memiliki kuku yang sangat panjang. Kalau kau mati, maka tuanmu akan mati. Dua jin hitam itu terus melawan Kiai Holil. Mereka berdua memang dipekerjakan untuk membunuh Kiai Holil yang memang telah menggagalkan rencananya tuanya itu, Mbah Dukun dan Pak Bayu. Sementara itu, Pak Bayu dan Dukun tersebut mencoba untuk melarikan diri.
Mereka berdua harus segera lari dari tempat tersebut karena memang jin yang digunakan untuk menyerang Kyai Holil sudah berada di ambang batas kekalahan. Dengan segera mereka langsung menaiki mobil dan menuju ke arah barat Jawa. Akan tetapi, tepat di sebuah ruas jalan luas yang mengarah ke perbatasan, mobilnya tiba-tiba oleng. Dari arah yang berlawanan, sebuah truk pengangkut pasir datang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mobil yang dikendarai oleh Pak Bayu benar-benar kehilangan keseimbangan dan duar! Truk itu menghantam keras mobil yang dikendarai oleh Pak Bayu dan dukun tersebut. Hingga akhirnya, kedua mobil itu terjatuh ke dalam jurang. Dan mereka berdua meninggal di tempat dengan luka yang benar-benar mengenaskan. Bagian wajah Pak Bayu hancur berantakan. Matanya benar-benar tertusuk oleh kaca mobil. Lehernya juga hampir putus akibat ada seonggok ranting pohon yang menusuk hingga lukanya melebar dengan sangat luas. Sedangkan dukun tersebut, bagian tubuhnya benar-benar sudah tak bisa digerakkan karena bagian depan mobil yang ringsek membuat dukun tersebut terjepit di dalamnya. Bagian tubuh dari kaki hingga pusar terjebak, tangan kirinya terputus. Mereka berdua meninggal dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Secara bersamaan, Kyai Holil juga berhasil mengalahkan kedua jin kiriman dari dukun tersebut. Dengan begitu, usai sudah perjuangan Kyai Holil untuk menyelamatkan seluruh keluarga Butimah yang memang sudah diincar oleh Pak Bayu dan juga dukun tersebut. Namun, kesehatan Kyai Holil juga menurun dengan drastis. Beliau terus-menerus batuk dan mengeluarkan darah yang sangat banyak. Tepat di subuh hari, tubuhnya melemas dan sulit digerakkan. Kyai Holil dinyatakan syahid di jalan Allah, gugur dan meninggal dunia karena beliau telah mengeluarkan banyak energi hingga membuat resiko tinggi terhadap tubuhnya. Meninggalnya Kyai Holil akhirnya diumumkan secara luas oleh masyarakat sekitar. Keesokan harinya, hujan turun dengan deras. Lantunan kalimat La ilaha illallah menggema ke seluruh dusun. Seluruh warga merasakan kesedihan yang mendalam atas meninggalnya seorang kiai yang sangat lembut dan santun sikapnya. Dengan meninggalnya Kyai Holil, maka berakhir sudah kisah santet Lowo Ireng ini. Mereka yang selamat antara lain 1. Butimah, 2. Ayu, 3. Laras, dan 4. Anwar. Kisah ini diambil dari narasumber yang bernama Ayu yang sekarang sedang berada di salah satu kota yang ada di Indonesia. Ayu sendiri sempat terpukul ketika hari penyerangan santet terhadap Kyai Holil berlangsung. Ia sendiri tidak menyangka jika orang yang menyelamatkannya adalah korban dari penyerangan santet tersebut. Admin meminta maaf ya apabila ada kesalahan kata atau intonasinya. Dan di sini juga penulisnya Mas Wira juga memohon maaf apabila ada kesamaan kejadian, nama tokoh, latar dan lain sebagainya. Terima kasih telah memberikan support di dalam channel Tony FS ini. Makasih banget ya teman-teman. Saya pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Makasih juga ya buat Mas Wira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di kisah lainnya.